Pernahkah kamu di usia muda sudah memikul tanggung jawab keluarga? Di tengah kuliah dan dunia kerja, banyak generasi muda harus menopang diri sendiri sekaligus membantu kebutuhan orang tua dan pendidikan adik. Fenomena ini disebut dengan sandwich generation. Melalui Student and Society Forum, kami membuka ruang diskusi untuk memahami realita dan tantangan generasi muda di antara dua generasi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhania selaku Master of Ceremony pada acara Student and Society Forum. Forum ini merupakan ruang diskusi edukatif yang membahas isu sosial yang dekat dengan kehidupan mahasiswa dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat judul Di Tengah Dua Generasi dengan tema realita dan tantangan sandwich generation di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Tema ini dipilih karena semakin banyak generasi muda yang harus memikul tanggung jawab ganda, baik secara ekonomi maupun emosional. Untuk memandu jalannya diskusi hari ini, saya akan menyerahkan acara kepada moderator kita. Kepada Saudari Sari Nur Aktafia, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk MC kita, Kak Nabila Ramadhania. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Nur Aktafia sebagai moderator pada acara sore hari ini. Dan tentunya, saya akan memandu jalannya diskusi pada hari ini, di mana kita akan membahas mengenai fenomena sandwich generation, khususnya di kalangan mahasiswa dan juga pekerja muda. Ini merupakan sebuah isu yang tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga psikologis dan juga sosial. Untuk itu, kami telah menghadirkan beberapa narasumber kita yang tentunya dengan latar belakang dan juga pengalaman yang berbeda pastinya. Untuk itu, mari kita langsung sambut saja untuk narasumber pertama kita, yaitu ada Ibu Wela Sandra. Ibu, apa kabar? Tentunya Ibu Wela Sandra ini sebagai dosen sosiologi di Universitas Nusantara dan juga sekaligus pakar atau pengamat sosial. Kemudian untuk narasumber kedua kita langsung panggil saja untuk Bapak Rangga Rizky Wijaya. Halo Bapak. Dari Bapak Rangga ini yaitu sebagai praktisi dan juga pekerja muda yang sukses tentunya dan berhasil melewati realita sosial ini. Kemudian untuk narasumber terakhir kita langsung panggil saja Kakak Tania Fernanda. Kakak Tania Fernanda ini selaku pelaku langsung dari sandwich generation yang akan membagikan pengalaman personal sebagai mahasiswa atau pekerja yang berada di posisi tersebut. Nah, untuk membuka diskusi pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pandangan dari narasumber pertama kita, yaitu ada Ibu Wela Sandra sebagai dosen sekaligus juga pengamat sosial. Sebelumnya, dan saya ucapkan juga terima kasih sebelumnya untuk Ibu Wela karena telah hadir bersama kami tentunya. Jadi langsung aja nih ke topik pembahasannya. Untuk Ibu Wela sendiri, menurut Ibu, bagaimana melihat fenomena sandwich generation yang kini semakin banyak dialami oleh mahasiswa dan juga pekerja muda? Baik Bapak, terima kasih ya sebelumnya. Kalau menurut saya sendiri, itu fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari tanggung jawab sosial yang signifikan
Kenapa? Karena generasi muda saat ini bukan hanya berfokus untuk membangun masa depan mereka sendiri, tapi mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk menopang generasi sebelumnya akibat dari tekanan ekonomi, biaya pendidikan yang tinggi, serta minimnya perlindungan sosial. Kenapa hal ini menimbulkan konsekuensi psikologis seperti stres, kronis, dan rasa bersalah dan kelelahan juga yang dapat mempengaruhi kinerja akademik di dalam bidangnya maupun di dalam pekerjaan bidang profesional mereka. Dari sisi sosial yang saya lihat nih ya Mbak, kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan standar sumber daya dan kebutuhan dukungan atau kebijakan publik yang lebih memadai untuk membantu generasi muda ini menghadapi beban ganda. Oke, berarti banyak sekali ya maksudnya apa namanya, ada dari sosial, gitu juga apa namanya dari psikis sendiri ya. Oke, untuk itu dari Bu Ella sendiri nih, kalau boleh tahu, menurut penelitian atau data terbaru seberapa besar proporsi mahasiswa atau pekerja muda yang terdampak fenomena sandwich generasi ini? Iya, baik Mbak Uta, kalau misalnya dinilai dari datanya berdasarkan beberapa survei yang saya dapat dan studi sosial yang terbaru, itu tuh sekitar 30-40% mahasiswa dari kelas karyawan dan pekerja muda ini mengalami tekanan bertanggung jawab ganda dan baik dari sisi ekonomi maupun tekanan psikologis mereka. Angka ini nih memang cenderung meningkat karena memang faktor inflasi biaya pendidikan, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial yang tadi saya telah sebutkan di bawah. Lebih jauh, fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hubungan keluarga karena generasi muda sering harus menunda kebutuhan pribadi demi memenuhi kebutuhan orang tua terlebih dahulu atau adik. Itu sih Mbak. Oke, berarti complicated banget ya menjadi sandwich generation. Benar banget. Oke, dan nah melihat besarnya dampak tersebut nih, menurut Ibu sendiri strategi atau sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh generasi muda agar tetap bisa bertahan dan juga berkembang di tengah tekanan sebagai sandwich generation? Menurut saya pribadi ya Dokter, kalau misalnya ingin melihat strategi atau sikap apa yang sebaiknya dimiliki itu, generasi muda ini memang perlu literasi finansial yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kemampuan manajemen peran serta dukungan dari lingkungan yang sehat itu juga memicu tuh Dokter. Selain itu penting adanya komunikasi terbuka dalam keluarga agar beban tidak ditanggung sendiri nih oleh anak ya kan secara sepihak. Apalagi jika menurut saya pribadi juga nih Dokter, tugas mencari nafkah itu sebenarnya bukan tugas anak tetapi itu tugas kepala keluarga. Gitu. Jadi untuk peran anak ini memang tidak bisa digantikan, tidak diharuskan untuk mencari nafkah sih Dokter. Serta menanggung beban keluarga sendiri. Oke. Baik Ibu Ella, terima kasih sebelumnya atas jawabannya yang sangat informatif ya tentunya. Dan untuk teman-teman nih, tadi kan kita sudah mendengarkan ya gambaran fenomena dan strategi secara akademisnya dari Ibu Ella tentunya. Dan sekarang kita ingin melihat nih bagaimana hal tersebut diterapkan dalam dunia nyata. Untuk itu saya ingin mengajak narasumber yang kedua kita nih, ada Mas Rangga. Apa kabar? Baik. Oke, ini Mas Rangga kan sebagai pekerja muda nih yang pernah berada di posisi sandwich generation juga. Bagaimana awalnya Mas Rangga ini menyadari bahwa Mas Rangga ini berada di kondisi tersebut dan juga bagaimana tantangan terbesar yang Mas Rangga rasakan? Mungkin boleh di-share. Oke, terima kasih ya Mbak Okta. Perlu kita ketahui ya Mbak Okta ya, sebenarnya sandwich generation ini merupakan, kalau bisa dibilang tuh bagi kita sendiri itu suatu beban ya untuk kita maupun keluarga kita ya. Jadi kita bingung nih untuk membagi dari segi finansial terutamanya untuk kita maupun keluarga gitu kan. Jadi awalnya saya menyadari ya Mbak Okta ya, dari posisi sandwich generation memiliki tanggung jawab finansial keluarga mulai bergeser kepada saya. Sementara di sisi lain saya juga sedang membangun karir dan kehidupan pribadi. Itu pasti yang dirasakan oleh semua orang kan. Iya, pusingnya. Pusing. Benar banget. Dan bagi saya tantangan terbesar saat itu adalah tekanan mental dan rasa bersalah. Karena kita kayak bingung gitu kan, mau bantu orang tua kita nggak bisa, merasa bersalah.
buat diri kita sendiri kita juga butuh, tapi kita harus bantu orang tua, jadi kayak salah buat diri kita sendiri gitu kan. Dan juga karena setiap keputusan yang saya ambil selalu berdampak pada diri sendiri dan juga keluarga saya juga gitu, Mbak Okta, seperti itu. Berarti bingung ya antara harus memprioritaskan yang mana dulu nih, harus diduluin yang mana gitu kan. Nah, dalam kondisi tersebut nih, dari Mas Rangga sendiri, strategi apa nih yang paling membantu untuk tetap bertahan dan juga menjalani peran Ganda sebagai kerja leader sekaligus juga penopang dari keluarga masing-masing? Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang sangat membantu saya ya, terutama mengatur prioritas keuangan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita gitu, dan juga serta membangun komunikasi yang terbuka dengan keluarga. Dan tidak hanya itu, saya juga belajar ya Mbak Okta, untuk menetapkan batasan agar tanggung jawab keluarga tidak sepenuhnya mengorbankan kesehatan mental dan juga perkembangan diri kita sendiri begitu. Jadi yang pertama itu intinya kita itu bisa ketika kita mempunyai kebutuhan kita harus transparan kepada keluarga. Jadi iya betul kan? Jadi maaf ibu, saya belum bisa ngasih segini karena saya juga ada kebutuhan lain untuk kuliah saya atau gimana gitu kan. Harus dikomunikasikan di awal ya berarti ya? Benar, transparan dan juga keinginan sama kebutuhan beda ya. Bisa dibedakan lah makanya. Oke, nah dari pelajaran yang paling penting nih yang Mas Rangga dapat sendiri dari pengalaman tersebut, khususnya bagi mahasiswa atau kerja muda yang saat ini masih berada dalam fase sandwich generation ini, apa nih pelajaran paling penting yang bisa dipetik? Oke, pelajaran terpenting bagi saya adalah memahami bahwa berada di posisi sandwich generation bukanlah kegagalan ya Mbak Okta ya, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab. Namun generasi muda juga perlu nih menyadari bahwa mereka berhak memiliki hak untuk masa depannya gitu, sehingga mencari bantuan, berdiskusi, dan juga merencanakan keuangan jangka panjang menjadi hal yang sangat penting bagi kita sendiri. Seperti itu Mbak Okta. Oke, semua ada yang dengar ya teman-teman, dan terima kasih kepada Mas Rangga. Bagus sekali ya untuk pembelajarannya nih. Semoga bisa jadi manfaat juga buat audiens yang dengerin. Kemudian penjelasan dari Mas Rangga ini yang benar-benar akan sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman yang sedang ada di fase ini tentunya. Dan tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari seseorang yang sudah berhasil melewati fase sandwich generation ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari narasumber ketiga kita nih, ya, tentang dari saudara Tania Fernanda. Nah, kebetulan Kak Tania ini sekarang masih berada di posisi mahasiswa ya, juga kebetulan sandwich generation. Oke, dari Kak Tania sendiri, bisa nggak diceritain sejak kapan Kak Tania berada di posisi sandwich generation ini, dan juga bagaimana nih keseharian dari Kak Tania sendiri sebagai pekerja sekaligus pekerja muda dengan tanggung jawab tersebut? Baik, sebelumnya waktu aku mau cerita sedikit dulu ya. Oke, jadi saya tuh mulai menyadari bahwa saya berada di posisi sebagai sandwich generation ketika saya berada di bangku kuliah ya. Ketika saya melihat bahwa orang tua saya ini sudah tidak sepenuhnya mampu gitu, entah dari segi usia, kemampuan gitu, mereka sudah tidak sepenuhnya mampu menopang kebutuhan keluarga kami gitu. Di satu sisi saya juga harus fokus ya menyelesaikan pendidikan saya dan juga menyelesaikan pekerjaan saya. Tapi di sisi lain juga saya ada beban tersendiri gitu, ada beban moral di mana saya memiliki tanggung jawab sebagai anak untuk membantu keluarga saya seperti itu. Oke, wah berat ya. Nah, dari pengalaman tersebut nih, kira-kira tantangan terbesar apa nih yang mungkin yang akan dirasakan secara emosional dalam kehidupan sehari-hari? Untuk saya pribadi ya, tantangan terberat bagi saya itu di bagian
pembagian waktu ya, time management sama pengelolaan emosi gitu. Karena kita banyak kegiatan, ada banyak hal yang harus diselesaikan, itu ada rasa lelah, rasa cemas, rasa takut gitu ya, takut mengecewakan orang tua, takut mengecewakan akademik juga gitu kan. Karena bagaimanapun kita kan manusia biasa ya, kita punya keterbatasan sendiri gitu. Kadang saya juga harus terpaksa mengesampingkan kebutuhan pribadi saya demi memastikan kebutuhan keluarga saya terpenuhi seperti itu. Mungkin juga banyak yang lihat juga. Iya, kayaknya sih untuk yang ini orang-orang pada bilang Iya, karena banyak dari mahasiswa ya. mahasiswa dan juga pekerja. Nah, tadi kan udah dengerin nih dari Ibu Ella Sandra dan juga Mas Rangga sendiri. Nah, dari katanya, apakah ada hal yang kamu rasakan relevan mungkin di kondisi kamu sekarang ini? Tentu saja ya Mbak Okta, kita juga sama-sama tahu seperti Mas Rangga ini kan juga alumni ya, alumni dari Sandwich Generation gitu. Apa yang disampaikan oleh beliau mengenai sejarah beliau atau pengalaman beliau itu sungguh sangat relevan dengan apa yang saya rasakan, terutama soal tekanan mental yang Mas Rangga dan pentingnya komunikasi juga gitu. Saya juga menyadari bahwa karena di sini juga ya ketemu Mas Rangga dan Mbak juga, saya mampu bahwa saya tidak sendirian. Ini adalah pengalaman yang mungkin banyak dirasakan oleh teman-teman. Jadi ini bukan masalah pribadi gitu, dan saya harap teman-teman juga tidak merasa sendirian gitu. Kita di sini bersama-sama dan ada Mas Rangga juga yang alhamdulillah sudah bisa sukses ya melewati masa-masa yang mungkin bukan masa-masa yang paling baik kan. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan membuka sesi yang mungkin dari tadi sudah ditunggu-tunggu nih oleh audiens. Dan saya akan langsung membuka sesi yang pertama. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samantha Kelista dari Universitas Undira kelas karyawan malam. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ella. Ibu Ella, saya ingin menanyai perihal bagaimana nih melihat fenomena sandwich generation yang semakin luas. Bagaimana sih peran lingkungan kampus dan masyarakat dalam membantu mahasiswa yang berada di posisi tersebut? Ya oke. Tadi menurut Mbak Samantha, melihat fenomena sandwich ini generasi sudah sangat luas ya. Bagaimana peran lingkungan itu dari kampus dan masyarakat dapat membantu mahasiswa? Jawaban saya, karena lingkungan kampus dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting, tapi itu berbeda dalam menciptakan ruang lingkungan bagi para mahasiswa yang berada dalam posisi ganda tersebut, yaitu hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan akademik yang lebih fleksibel mungkin ya, seperti pengaturan dari jadwal kuliah atau pemahaman dosen terhadap kondisi mahasiswa serta keringanan dari segi biaya dan penyediaan layanan konseling yang mudah diakses. Selain itu, menurut saya peningkatan literasi sosial dan ekonomi di lingkungan kampus juga diperlukan. Kenapa? Agar mahasiswa tidak merasa sendirian, terisolasi, bahkan terstigmatisasi. Dengan adanya dukungan struktural dan lingkungan yang lebih empatik, mungkin mahasiswa juga dapat menjalani peran ganda tersebut lebih dengan kondisi mental yang lebih sehat. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Ella. Jadi dapat kita pahami ya bahwa ternyata dukungan dari lingkungan kampus dan juga masyarakat ini sangat berpengaruh ya ternyata dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan sebagai sandwich generation. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari audiens selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ita Agustin, mahasiswa sekaligus pekerja. Saya izin bertanya dengan Mas Rangga. Sebagai pekerja muda, bagaimana cara membagi prioritas antara tanggung jawab keluarga dan pengembangan karir tanpa merasa bersalah? Oke, Kak Ita, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Ita. Tadi Kak Ita nanya apa tadi ya? Oh, bagaimana cara membagi prioritas antara tanggung jawab keluarga dan pengembangan karir tanpa merasa bersalah. Baik, saya belajar bahwa rasa bersalah memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya Kak Ita, tetapi bisa dikelola melalui
perencanaan yang jelas dan komunikasi yang terbuka. Ini terbuka nih dengan keluarga Kak Ita ya. Dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, saya bisa membagi prioritas secara lebih realistis gitu. Sehingga tetap berkembang dalam karir tanpa sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab keluarga saya. Yang terpenting nih Kak Ita, saya sendiri ini menyadari bahwa menjaga keseimbangan ini adalah proses yang terus berjalan, bukan suatu yang bisa selesai dalam satu waktu. Seperti itu Kak Ita. Baik, terima kasih Mas Rangga untuk jawabannya. Dari pengalaman tersebut ternyata kita dapat melihat nih bahwa mengelola emosi dan juga perencanaan yang matang itu bisa menjadi kunci yang paling penting nih dalam menjalani peran sebagai sandwich generation. Next, kita akan mendengarkan pertanyaan dari audiens berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Rivaldi, saya sekaligus mahasiswa dan juga pekerja. Saya ingin bertanya kepada Kak Tania, sebagai kita sesama mahasiswa ya Kak Tania, dan juga sebagai pekerja juga, bagaimana kita cara menjaga kesehatan mental saat tekanan akademik dan juga ada tekanan keluarga yang datang saat bersamaan. Oke, baik, saya akan bertanya dari Kak Rivaldi ya mengenai cara menjaga kesehatan mental saat akademik dan keluarga datang gitu ya secara bersamaan. Oke, di sini aku mau beri sedikit tips gitu ya. Biasa yang saya lakukan itu saya memberikan ruang waktu untuk saya sendiri, atau istilah gaulnya yang waktu itu me time gitu. Jadi walaupun udah lebih sederhana gitu ya, seperti contohnya kita ambil waktu untuk beristirahat atau sekadar scrolling sosmed, melihat yang seru-seru, yang indah-indah gitu, biar kita fresh gitu. Atau kita bisa juga bercerita dengan orang-orang terdekat gitu ya. Hal inilah yang bisa membantu saya untuk mengurangi tekanan yang saya rasakan seperti itu. Dan juga menyambung juga tadi pertanyaan dari Mbak Ita ya, mengenai dia merasa bersalah gitu ya, belajar sama Sangga juga sebelumnya. Saya ada menyampaikan bahwa kita juga perlu belajar untuk menyadari bahwa kita itu manusia itu punya keterbatasan gitu, kita punya batas kemampuan diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak terlalu berlebihan yang memaksa diri kita gitu. Dengan memahami batas tersebut, kita bisa bertahan gitu secara mental dan juga menjalani peran ini dengan lebih tenang. Ketika mental kita sudah baik, insya Allah semuanya akan berlalu dengan aman dan lancar ya Mbak Okta. Oke, terima kasih Kak Tania. Karena apa yang disampaikan tadi ternyata itu mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah tekanan akademik dan juga tanggung jawab keluarga. Baik, mungkin untuk sesi yang terakhir kita akan buka satu pertanyaan lagi ya. Untuk selanjutnya saya persilakan yang mau bertanya. Baik, terima kasih Bu Okta. Saya Sylvie dari mahasiswa Universitas Nusantara. Saya di sini izin bertanya kepada para narasumber yang telah menyampaikan aspirasinya. Menurut pandangan Bapak dan Ibu, apa sajakah langkah-langkah yang paling realistis dan konkret yang dapat mulai dilakukan oleh generasi muda sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan keuangan, pendidikan, pola pikir, dan maupun kebijakan pribadi, agar di masa depan mereka dapat memutus atau setidaknya meminimalkan resiko terjebak dalam siklus sandwich generation. Terima kasih. Ya baik, diperlukan kebijakan sosial yang lebih berpihak pada keluarga dan generasi muda saat ini, serta edukasi finansial sejak ini yang tadi saya notis di awal ya Dokter, agar individu ini memiliki kesiapan dalam mengelola pendapatan dan tanggung jawab ekonominya. Dengan dukungan kebijakan dan literasi yang memadai, resiko terjebak dalam siklus sandwich generation ini dapat diminimalisir Bapak. Oke, kalau dari pandangan saya sendiri, perencanaan karir dan juga keuangan jangka panjang sangat penting nih bagi generasi muda yang memiliki arah yang jelas ya dalam mengambil keputusannya.
Dan dengan perencanaan yang matang, individu juga dapat menyeimbangkan antara kebutuhan keluarga, pengembangan karir, dan juga tujuan hidup pribadi secara realistis. Dari saya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ella ya mengenai kebijakan sosial kalau masyarakat tentang perencanaan karir. Nah kalau dari saya pribadi sih untuk saat ini ya komunikasi keluarga yang terbuka sangat penting ya agar beban itu tidak dirasakan secara sepihak gitu. Adanya komunikasi yang jujur, setiap anggota keluarga ini bisa tetap memahami kemampuan masing-masing gitu dan keterbatasan masing-masing juga gitu. Jadi tanggung jawabnya ini bisa dibagi sesuai dengan pribadinya, bagaimana mereka bisa handle-nya agar terasa lebih adil gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari para audiens serta jawaban yang telah disampaikan oleh para narasumber kita ya. Dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa fenomena sandwich generation bukan hanya persoalan individu, melainkan isu sosial yang memiliki dimensi ekonomi, psikologis, dan juga struktural. Nah, oleh karena itu, fenomena ini membutuhkan pemahaman serta perhatian bersama dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemangku kebijakan. Nah, untuk itu nih, untuk sesi terakhir kita, karena nggak afdol ya kalau kita nggak tanya tentang quotes nih dari para narasumber kita. Jadi untuk menutup diskusi ini, mungkin dari para narasumber kita ada yang mau memberikan sedikit kata-kata penyemangat nih mungkin buat audiens sekarang lagi ada di depan bersama kami. Mungkin dimulai dari Ibu Ella atau Sandra? Oke, kalau menurut saya quotes sore hari ini ya Bapak. Iya. Setiap tantangan yang dihadapi generasi muda adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat nantinya ke depannya. Oke, kalau dari saya sendiri untuk teman-teman yaitu quotes-nya yaitu ada jangan takut melangkah pelan, yang penting tetap bergerak maju dan tidak menyerah. Saya pribadi ya, aku mau kasih terima kasih buat teman-teman itu. Kita mungkin lelah, tapi kita tidak sendirian dan kita selalu punya harapan. Oke, baik. Demikian berdiskusi dalam Student and Society Forum dengan tema di tengah dua generasi ini. Nah, saya berharap dari diskusi ini kita dapat memberikan pemahaman dan juga sudut pandang yang baru tentunya bagi kita semua. Saya Sari Nurtavia selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita dan juga para audiens yang telah berpartisipasi aktif. Dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan jalannya acara kepada Master of Ceremony. Terima kasih kepada narasumber yang sudah mengesampingkan waktunya pada hari ini dan moderator yang sudah memimpin acara. Diskusi ini telah membuka pemahaman kita bahwa fenomena sandwich generation itu merupakan realita yang dihadapi banyak generasi muda dan perlu disikapi dengan empati serta dukungan bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif melalui pertanyaan dan perhatian yang diberikan. Semoga diskusi ini dapat memberikan inspirasi, kekuatan, dan sudut pandang baru bagi kita semua. Sebagai penutup, saya Nabila Ramadhania selaku Master of Ceremony pada acara hari ini mohon maaf apabila selama membantu jalannya acara terdapat kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian para audiens semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.